Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Melihat Sirius dua sayap, mata Chu Xingyun menyala seolah-olah sungai langit turun. Sampai sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Wolf Shooting Army telah menolak untuk menembak. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Alasan mengapa Wolf Shooter Army telah menunggu adalah saat ini, waktu terbaik. Di antara kegembiraan Chu Xingyun, sosok pertempuran datang ke Chu Xingyun dan berteriak, "Hei! Nak, Bagaimana dengan tentara Sirius Anda? Jika Anda tidak menembak, tidak akan ada kesempatan." Menghadapi peta pertempuran, Chu Xingyun tersenyum marah. Setelah melirik peta pertempuran, Chu Xingyun membuka mulutnya dengan ganas, dan gelombang suara yang bergelombang mengamuk. Wolf Shooter Shoot Sirius. Suara Chu Xingyun menggunakan energi ruang. Di bawah selubung energi ruang angkasa, bahkan di medan perang yang kacau dan rumit ini, deru ini masih membanjiri semua suara dan mengejutkan kekosongan seluruh kota Montenegro. Di dalam gedung tinggi, ke-10 kapten mendengar perintah untuk pertama kalinya. Setelah saling melirik, mereka mengangguk dengan keras, mengangkat tangan, dan berteriak keras. Wolf Shooter Shoot Sirius. Dengan perintah itu, semua serdadu yang menembak serigala menendang jendela dan pintu dan melompat ke peron. Bangunan bertingkat tinggi tempat Wolf Shooter Army berada dibagi menjadi 10 lantai, dan setiap lantai memiliki platform selebar 10 meter. Seluruh platform adalah untuk tujuan melihat mengelilingi seluruh gedung, ada 10 tingkat. 10.000 tentara tembak memiliki 10 brigade, masing-masing dengan 1.000 orang. Pada saat ini, setiap brigade menempati satu lapisan platform, dan 10 brigade menempati tepat 10 lapisan platform. Menurut pelatihan yang biasa, Wolf Shooting Army dengan cepat memasuki posisi masing-masing. Mengangkat kanvas di depannya, dan tiba-tiba deretan mobil busur dan anak panah muncul di depannya. Yang disebut busur dan anak panah gerobak adalah gerobak kecil yang dapat digunakan untuk menahan panah. Setiap busur dan anak panah gerobak dapat menampung 1.000 panah tajam, dan 3 gerobak busur dan anak panah dapat menampung 3.000 panah emas tajam. Busur-busur dan anak panah ini ditempatkan di sini jauh sebelum perang dimulai, mereka ditutupi dengan kanvas, dan mereka tidak khawatir ditemukan. Pada saat ini, ketika Anda perlu menggunakannya, selama Anda membuka kanvas, Anda dapat menggunakan panah sesegera mungkin. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Dengan perintah Chu Xingyun, semua pasukan penembak serigala keluar, muncul dengan mantap di peron di sekitar gedung tinggi. Bahkan, serigala menembak tentara memang dipanggil oleh Chu Xingyun, jika tidak mereka akan menunggu sebentar. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang, apakah itu musuh atau teman, menetapkan pandangan pada tubuh Wolf Shooter untuk pertama kalinya. Memasuki posisi penembakan, semua penembak serigala membuka kanvas dengan sangat terampil, mengeluarkan panah, dan mengarahkan panah langsung ke Sirius bersayap 2. Di atas langit, Komandan Sirius II sayap juga menemukan Wolf Shooting Army untuk pertama kalinya. Lokasi pasukan penembakan serigala terlalu mematikan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, pasukan ini akan menyebabkan pukulan dahsyat bagi Sirius bersayap 2. Karena itu, pertama kali, pemimpin Sirius bersayap 2 mengeluarkan perintah untuk menghilangkan tim ini dengan segala cara. Dengan serigala melodi melolong, di udara Sirius bersayap 2 mulai berbalik dan melompat ke arah gedung tinggi di tengah kota Montenegro. Melihat ke bawah dari atas, Sirius yang bersayap padat menjerit dan melonjak menuju gedung tinggi. Dilihat dari tanah, pemandangan itu lebih megah, dan semua Sirius bersayap 2 berputar menuju gedung tinggi, seperti badai hitam. Tidak bagus. Melihat adegan ini, wajah Kaisar Perang tidak bisa membantu tetapi berubah, berteriak pergi untuk menyelamatkan Wolf Shooter, mereka tidak punya penjaga. Di hadapan perintah perang Kaisar Wutu, semua orang tertawa getir. Sekarang, di mana masih ada unit ponsel yang bisa dihubungi? 10.000 langkah ke belakang untuk mengatakan bahwa bahkan jika ada unit ponsel yang dicadangkan, di lingkungan medan perang saat ini, mustahil untuk melintasi medan perang, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Dan, bagaimana jika itu bergegas? Untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin Wolf Shooting Army bertahan? Untuk sesaat, mata semua orang menjadi putus asa. Hanya Chu Xingyun tidak putus asa, dengan cepat menghitung semuanya, dan segera Chu Xingyun tertawa. Ketika semua orang putus asa dan sedih, senyum Chu Xingyun tampak sangat menyilaukan. Untuk sementara waktu, mata semua orang jatuh ke wajahnya. Di bawah mata semua orang, Chu Xingyun berkata dengan penuh keyakinan, semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan hati-hati. Menembak tentara serigala akan membuat Anda tak terlupakan sepanjang hidup Anda. Membalik surat itu dengan curiga, dia mengalihkan pandangannya ke arah gedung tinggi dan melihatnya dari sudut pandang tembok kota. Gedung tinggi itu tidak bisa dilihat sama sekali. Sayap-sayap tumpuk dari Sirius sepenuhnya menutupi bangunan tinggi.
Melihat lingkaran yang melingkari Sirius bersayap dua menyusut dan menyusut, saat berikutnya dalam suara tajam memecahkan langit, tak terhitung tenda emas menembus lingkaran yang melingkari Sirius bersayap dua dan muncul di hadapan semua orang. Sama seperti matahari pada waktu fajar, tertutup oleh awan dan kabut, meskipun belum terlihat oleh manusia, puluhan ribu sinar cahaya telah menembus awan dan memasuki mata manusia. Satu atau dua pertama, lalu selusin puluhan, ratusan, puluhan ribu. Saat cahaya keemasan semakin padat, Sirius dua sayap di langit, seperti pangsit, jatuh dari langit. Semakin banyak Sirius yang bersayap dua jatuh dari langit, akhirnya bangunan-bangunan tinggi yang terkepung muncul kembali di depan orang-orang. Pada saat yang sama, ribuan tenda emas bersinar ke seluruh dunia. Melihat sekeliling, di atas gedung tinggi, para prajurit yang menembak pasukan serigala dengan cepat menembak satu panah demi satu. Panah itu melesat seperti cahaya keemasan, secara instan membentang sejauh ribuan kilometer dan menembus dua atau tiga Sirius bersayap ganda secara berturut-turut, kemudian tersebar ke puing-puing langit dan hanyut terbawa angin. Kecepatan penembakan dari tentara penembakan serigala terlalu cepat dari mengambil panah, membungkuk dan melengkung, dan kemudian ketembakan penuh itu selesai dalam sekejap. Ledakan panah emas yang tajam melesat seperti manik-manik, dimanapun berlalu, Sirius bersayap dua itu tak terkalahkan. Meskipun Sirius dua sayap melanjutkan untuk berhasil, itu bukan takut akan kematian, tetapi di bawah penetrasi angin dan panah emas yang tajam, jumlahnya tidak berguna. Dalam suara mendesing, Wolf Shooter Army memuntahkan langit hujan panah dengan kecepatan 2 panah per detik. Dalam jangkauan, semua Sirius bersayap dua terbunuh tanpa kecuali. Meskipun Sirius dua sayap bisa terbang, tetapi wilayahnya sama dengan prajurit Sirius, hanya wilayah Yin dan Yang. The Wolf Shooting Army adalah semua penguasa Nirvana. Penindasan ranah, penindasan peralatan, penindasan rentang. Dalam perbandingan serba, Sirius dua sayap benar-benar lemah di depan Wolf Shooting Army. Tidak ada pilihan selain dibantai. Ketika Sirius dua sayap akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan Chang Hao mundur, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam waktu 10 menit, pasukan penembakan Wolf menembakkan lebih dari 10 juta panah tajam dan menewaskan lebih dari 200.000 Sirius bersayap dua. Setelah hanya satu pertempuran, kekuatan hidup dari Sirius bersayap dua habis. Dalam pertempuran ini, pasukan klan iblis sudah tidak berkelanjutan. Tanpa penindasan dan keterlibatan angkatan udara, bahkan jika ada lebih banyak prajurit Sirius, mereka tidak dapat mengatasi dinding manusia. Melihat sisa-sisa angkatan udara iblis melarikan diri karena malu, semua orang sedikit bingung. Sesaat sebelumnya, medan perang masih dalam keadaan paling intens, betapa tiba-tiba, semuanya berakhir. Seperti yang diharapkan semua orang, pagi hari berikutnya, pasukan iblis perlahan mundur, dan pertempuran berakhir. Tanpa penindasan dan keterlibatan angkatan udara, tuduhan prajurit Sirius itu tidak lain adalah kematian. Jenderal Setan bukanlah orang bodoh, dan tidak mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Berikutnya adalah pekerjaan rehabilitasi pasca perang, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Sekali lagi, semua pasukan penembak serigala dipanggil. 36 pengrajin langit ditemukan. Yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah meringkas pengalamannya dan mengumpulkan data untuk mempersiapkan peningkatan selanjutnya. Chu Xingyun sendiri tidak menganggur, dan menurut pertempuran dunia, dia punya banyak ide. Meskipun untuk saat ini, ia tidak memiliki cara untuk merealisasikan ide-ide ini, tetapi itu tidak mencegahnya untuk menuliskan ide-ide ini dan menunggu pemahaman yang lebih dalam tentang cara rune untuk menyelesaikannya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap, seminggu berlalu. Seminggu kemudian, di bawah naungan rencana perang, pertemuan perayaan seluruh pasukan diadakan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang proses konferensi. Semua sama saja. Terus terang, ini untuk meringkas pertempuran ini, dan penghargaan telah dihukum. Dalam kata-kata gambar perang, jika Anda melakukannya dengan baik, saya pasti akan membalas Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, saya tidak akan pernah sopan. Mata saya dapat terus menatap Anda. Di pesta perayaan, sebagai pahlawan terbesar dalam pertempuran ini, tentara serigala tembak secara alami menerima hadiah terbesar. Pertama-tama, sebagai panglima tertinggi, komandan yang melatih dan membangun divisi tak terkalahkan ini di satu tangan, Chu Xingyun memperoleh 100.000 kredit militer, dan pangkatnya secara resmi dipromosikan menjadi jenderal besar. Kedua, semua perwira dan prajurit Wolf Shooting Army telah menerima hadiah yang sesuai, dan pangkat mereka telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Pangkat militer tidak hanya sesuai dengan posisi militer, tetapi yang paling penting, pangkat militer sesuai dengan gaji. Tentara memiliki gaji, pangkat yang berbeda sesuai dengan gaji yang berbeda. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, setelah dipromosikan menjadi jenderal besar, ia dapat menerima gaji 100.000 lingshi sebulan. Selain itu, karena catatan tentara penembakan serigala terlalu besar, tentara penembakan serigala telah diubah dari tentara sementara menjadi tentara permanen. Chu Xingyun adalah jenderal utama mereka. Untuk hadiah ini, semua penembak serigala sangat gembira.
Legion sementara umumnya dibentuk sementara sesuai dengan kebutuhan situasi pertempuran. Setelah pertempuran selesai, mereka akan dibubarkan di tempat dan semua tentara akan kembali dari tempat mereka datang. Namun, catatan tentara penembakan serigala terlalu dilebih-lebihkan, dengan 10.000 hingga 300.000, 200.000 winged Sirius dibantai dalam 10 menit. Ini jelas merupakan catatan epik yang dapat dicatat dalam catatan sejarah. Dengan catatan seperti itu, siapapun yang mau membubarkan diri, yang berani membuat pesanan ini, harus dimarahi sampai mati. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada catatan gila seperti ini. Bukannya tidak ada yang bisa mengalahkan 300.000 dengan 10.000 tentara, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan pembantaian yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Alasan mengapa catatan itu begitu cemerlang sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah bahwa kekuatan tentara penembak serigala semuanya telah mencapai nirvana. Anda tahu, nirvana sudah cukup untuk menjadi kapten, bagaimana bisa bersedia menjadi seorang prajurit? Pasukan yang seluruhnya terdiri dari Tuan Nirvana tidak ada, bahkan klan iblis dan klan iblis tidak dapat membentuk pasukan yang berlebihan. Dalam jagat raya, tubuh utama tentara adalah para prajurit dari alam yin dan yang. Tuan-tuan Nirvana semuanya adalah pejabat besar atau kecil, dan Kaisar Wu adalah jenderal utama. Serigala menembak tentara berbeda. Di bawah operasi Chu Xingyun, semua orang sama, semua adalah alam nirvana, yang terlalu dilebih-lebihkan. 10.000 pembantaian 300.000, ini terdengar sangat berlebihan. Tapi 10.000 kaisar, pembantaian 300.000 kaisar masih dilebih-lebihkan. Jelas itu bukan berlebihan, ini adalah penindasan dari kerajaan. Jika cahaya hanya ditekan oleh dunia, maka bahkan jika itu, yang lebih penting, peralatan masih hancur. Sirius II sayap hanya mengenakan baju besi lembut dari kulit domba. Apa bedanya telanjang? Dan sebagai makhluk terbang, pertahanannya lemah, tak perlu dikatakan, tulang tipis tidak berbeda dari burung. Dengan pertahanan Sirius II sayap yang begitu lemah, dengan tangan kosong, ia menghadapi pasukan penembak serigala yang mengenakan serigala menembak dan bersenjatakan gigi. Bagaimana cara melawannya? Akhirnya, dan yang paling penting, karena klan iblis tidak mengerti pasukan penembak serigala, dan sama sekali tidak terbiasa dengan ledakan panah emas. Mereka tidak memahami jangkauan, kecepatan, daya tembus dari peledakan panah emas tajam, tetapi mereka hanya memperlakukan penembak serigala sebagai penembak manusia biasa. Bagaimana mungkin itu tidak merugikan? Yang paling salah adalah bahwa Jenderal Sirius bersayap II telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Wolf Shooter dengan segala cara. 300.000 Sirius bersayap ganda membanjir seperti ombak, dan terus berhasil, menghasilkan rekor yang dilebih-lebihkan. Meskipun pemimpin Sirius bersayap II menemukan yang salah pada waktunya dan mengeluarkan perintah untuk mundur, masalahnya adalah bahwa jangkauan panah tajam yang meledak itu terlalu jauh. Begitu berada dalam jangkauan, bahkan tidak ingin berlari sama sekali. Sepertiga dari Sirius bersayap II ditembak dari belakang ketika dia berbalik dan melarikan diri. Mulai sekarang, setelah klan iblis memahami ledakan Golden Arrow, tidak mungkin untuk mengeluarkan perintah bodoh seperti itu, jadi catatan seperti itu juga ditakdirkan untuk tidak memiliki dahulu, tidak ada yang datang setelah. Sejak sejarah, manusia tidak pernah memiliki kemenangan yang sengit atas ras iblis. Dapat dikatakan bahwa dengan pertempuran seperti itu, Wolf Shooter Army akan menjadi terkenal untuk waktu yang lama. Selama manusia ada selama sehari, tentara ini akan ada selama sehari, dan tidak ada yang berani menariknya. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun merasa tidak berdaya adalah bahwa pasukan ini mungkin sulit untuk memasuki medan perang lagi. Memiliki catatan gemilang tidak hanya kemuliaan tentara ini, tetapi juga beban tentara ini. Semua orang tidak ingin pasukan ini gagal, jadi, pada hari ketiga setelah perayaan, perintah militer dikeluarkan. Tembak tentara serigala, tembak judul Sirius. Chu Xingyun, Panglima Militer langsung di bawah markas. Misi dari tentara penembakan serigala adalah untuk mengajarkan seluruh pasukan bagaimana menggunakan angin ledakan dan panah tajam. Setelah menerima pesanan dari Departemen Militer, Chu Xingyun bergegas ke Departemen Militer untuk pertama kalinya, menuntut agar pesannya dirahasiakan. Sui Liuxi yang ada di sana, panasnya mengering, berusaha keras untuk melebihi dirinya sendiri. Chu Xingyun tidak akan menjadi pusat perhatian saat ini. Ini benar-benar akan diumumkan. Dengan catatan penembakan tentara serigala di hadapan orang dahulu dan tanpa kedatangan, jenderalnya, Sirius, takut bahwa ia akan segera menjadi pahlawan dan pahlawan yang tak tertandingi. Jika Departemen Militer berniat untuk menyebarkan, dan Chu Xingyun juga cukup bekerja sama, dia bahkan bisa menjadi pahlawan nasional yang terkenal. Namun, Chu Xingyun tentu saja menolak untuk melakukannya, dan semua ini tidak ada artinya baginya. Chu Xingyun tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentang dia. Satu-satunya harapannya adalah bahwa Sui Liuxiang dapat melepaskan ikatannya sesegera mungkin dan kembali ke sisinya. Selain itu, dia tidak punya apa-apa untuk diminta. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Departemen Militer tidak menolak dan langsung setuju. Anda harus tahu bahwa di dalam ras manusia, ada mata-mata klan iblis, dan bahkan sampah manusia yang dibeli oleh klan iblis.
Setelah semua berita Chu Xingyun terungkap, mata-mata dan mata-mata klan iblis pasti akan bertindak dan membunuh Chu Xingyun, yang jelas bukan yang diharapkan oleh Departemen Militer. Dengan cara ini, Chu Xingyun menyerahkan kemuliaan dan manfaat di ujung jarinya untuk aroma air. Namun, pengabaian semacam ini hanya bersifat sementara. Pendekatan Chu Xingyun telah mengilhami keingintahuan dunia. Semakin lama diseduh, semua orang akan semakin penasaran. Ketika Chu Xingyun akhirnya berdiri suatu hari, semuanya akan meledak secara eksponensial. Orang-orang yang memiliki jasa dan kemanusiaan, tidak peduli berapa lama berlalu, manusia tidak akan pernah melupakan setan percaya pada dewa-dewa mereka, dan manusia percaya pada pahlawan nasional. Chu Xingyun tidak berpartisipasi dalam serigala penembakan urusan militer tentara. Sebagai pemimpin umum Brigade Penembakan Serigala, Chu Xingyun langsung mentransfer komando Departemen Militer kepada 10 kapten, yang akan mengaturnya. Di bawah pengaturan 10 kapten besar, 100 kapten skuadron diatur, dengan 1000 kapten kecil, masing-masing memimpin 10 pemain, membentuk 1000 tim pengajar. 1000 pasukan pengajar bergegas ke garis depan setiap tempat, dan pada jarak dekat mereka secara pribadi mengajarkan metode penggunaan dan keterampilan Blast Sharp Arrow. Sepanjang proses, Chu Xingyun tidak berpartisipasi, juga tidak perlu berpartisipasi. Setelah menyerahkan segalanya kepada 10 kapten, Chu Xingyun mengambil 36 pengrajin langit dan bergegas kembali ke Pulau Surgawi. Setelah bergegas kembali ke pulau itu, Chu Xingyun menggambar 5 simbol dasar. 5 simbol dasar, masing-masing sesuai dengan 5 elemen. Formasi Aoki, formasi Gengjin, formasi Lihu, formasi Guishui, formasi Wutu. Meskipun tampaknya nama itu sangat mampu, itu sebenarnya hanya 5 simbol 5 garis paling dasar. Bagi pengrajin langit, mereka sangat akrab dengan lesung pipit. Setelah semua pemoles menerapkan lesung pipi, mereka harus belajar sejak kecil, dan mereka tidak akan gagal. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang simbol kecocokan. Chu Xingyun memohon mereka untuk melewatinya, tetapi setidaknya, mereka harus tahu fungsi formasi ini dan dapat menggambar mereka secara akurat. Setelah penjelasan selesai, Chu Xingyun menjatuhkan segala sesuatu dari dunia luar, kembali ke ruang reinkarnasi, dan terus mempelajari seni rune. Belum lagi sisi Chu Xingyun, sisi lain tim Liu Yun bernyanyi ke depan dan bernyanyi. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Tianbang, dengan bantuan Suster Ding dan Sui Liuxiang dapat dikatakan sebagai dewa yang membunuh Tuhan, dan seorang Buddha yang membunuh Buddha. Jun Wuyu dan Huanong Yue, tidak mau kalah, sekarang, mereka telah tumbuh menjadi jenderal yang bisa berdiri sendiri. Perlu disebutkan bahwa Yu Zai dari daftar bumi, meskipun ia tidak dapat diprediksi sebagai Sui Liuxiang, sebuah permainan sombong. Namun, Yu Zai memimpin 4 pemula di ranah Yin dan Yang dengan kekuatan 1 orang, mempertahankan tingkat kemenangan yang sangat tinggi, dan saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar. Meskipun tahun ini, sulit bagi tim Liu Yun untuk memenangkan kejuaraan, tetapi Yu Zai jelas merupakan superstar paling bersinar dalam daftar. Yu Zai telah kecanduan pertempuran itu. Dengan pertempuran sengit satu demi satu, Yu Zai tidak hanya meningkat pesat di dunia tetapi di bawah sejumlah besar pertempuran, taktik surgawi terbaiknya dan kecepatan kemajuan sangat cepat. Trik prajurit surgawi tertinggi adalah resep untuk memadatkan Wuling menjadi prajurit surgawi. Semakin sering pertempuran, semakin intens pertempuran, semakin cepat prajurit langit akan tumbuh. Setelah selang setengah tahun, babi kecil asli telah tumbuh banyak sekarang, Yu Zai tidak bisa menahannya lagi, dan daya tembak serangannya bahkan lebih gila. Dalam banyak kasus, dengan bantuan pemboman tanpa pandang bulu Yu Zai, Anda dapat benar-benar mengalahkan 5 orang lainnya dalam sekejap. Jenis kekuatan penghancur hampir berdarah. Apa yang paling Anda butuhkan dari Zai sekarang adalah banyak pertempuran sengit untuk memelihara prajurit surgawi tertingginya. Tidak ada batasan untuk supremasi. Selama ada cukup pertempuran dan pertempuran sengit, Anda dapat meningkatkan tanpa batas. Dibandingkan dengan Yu Zai, Sui Liuxiang belum lagi, setiap pertempurannya telah menarik perhatian semua orang. Sampai sekarang, apalagi mengalahkannya, tidak ada orang yang bisa mengancamnya. Dengan kemenangan di lapangan, ada semakin banyak orang yang peduli tentang Sui Liuxiang, dan ada banyak orang yang menyukainya. Akhirnya, seperti Ye Qianhan pada waktu itu, Sui Liuxiang tidak hanya memiliki banyak penggemar Kaisar Wu Realm, tetapi juga mengejutkan Kaisar Sun. Setelah mengunjungi tempat itu secara langsung dan menonton permainan Sui Liuxiang, Kaisar Lingmu mengangkat kerabatnya ke Kaisar Jihan. Dia ingin Sui Liuxiang menikahi cucunya cicit Kaisar Lingmu, pertunjukan oriental. Dalam menghadapi masa pacaran Kaisar Lingmu, Kaisar yang sangat dingin sangat tersentuh. Meskipun hubungan antara 5 kaisar baik, hubungan terbaik juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Terlebih lagi, di bawah penghormatan dari 5 kaisar besar ada faksi, dan konflik timbal balik antara mereka telah lama 1 dan 2 tahun. Jika bukan karena pencegahan tentara monster, saya khawatir itu sudah berantakan. Jika Sui Liuxiang dapat menikahi Dong Fangxiu, maka hubungan antara Extreme Cold Emperor dan Lingmu Emperor dapat sangat mereda. Tetapi Kaisar Jihan tahu bahwa Sui Liuxiang adalah orang yang dicintainya, dan bahkan
Sui Liuxiang memberitahunya bahwa dia telah menikah sebagai seorang wanita, baik dalam tubuh maupun dalam pikiran. Menghadapi penolakan terhadap kaisar yang sangat dingin, Kaisar Lingmu tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi tidak menyerah dalam hatinya. Sebagai Kaisar Zun, setidaknya penglihatan itu masih ada. Kaisar Lingmu dapat melihat bahwa kualifikasi dan bakat Sui Liuxiang terlalu kuat. Selama dia tidak mati, selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi kaisar besar ke-6 umat manusia. Apa yang membuat Kaisar Lingmu paling menarik adalah jika Sui Liuxiang bisa menikahi cucunya, maka 9 nadinya yang dingin akan menjadi warisan keluarga oriental mereka. Saya tidak tahu generasi mana, akan ada bakat darah seperti Sui Liuxiang. Darah yang berharga tidak ada bandingannya dengan hal lain. Meskipun Kaisar Lingmu adalah seorang kaisar, kaisar tidak diwariskan. Keturunan kaisar mungkin bukan kaisar. Garis keturunannya berbeda, dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu, setelah Anda dapat menikahi Sui Liuxiang ke dalam keluarga oriental, maka keluarga oriental pasti akan menjadi keluarga super yang akan diwariskan selama ratusan juta tahun tanpa hancur. Ada keluarga seperti itu dalam sejarah, dalam satu pintu ada 3 kaisar, yang merupakan kekuatan dari talenta garis keturunan. Selain itu, Kaisar Lingmu dapat melihat bahwa Sui Liuxiang Yuanyin masih utuh, dan dia masih perawan murni, bahkan jika dia menikah kembali dengan keluarga oriental, dia tidak akan pernah menghina pintu pengadilan. Setelah kembali ke Akademi Kingmu, Kaisar Lingmu segera menemukan cucu kesayangannya, Dong Fangxiu. Setelah beberapa pembicaraan dekat, Dong Fangxiu diam-diam dipindahkan ke Akademi Jiuxiao. Meskipun tindakan Kaisar Lingmu disembunyikan, mereka tidak bisa menyembunyikan orang yang disengaja. Sebagai orang pertama di Akademi Kingmu, Dong Fangxiu, bagaimana gerakannya bisa disembunyikan? Segera, semua jenis informasi orang dalam pecah, dan kualifikasi dan bakat Super Sui Liuxiang terkenal di dunia. Untuk sementara waktu, seluruh kota Jiuxiao dalam ayunan penuh, dan para elit dari 5 universitas memimpinnya. Dalam seminggu, Oriental Akademi Aoki, cicit dari pertunjukan Kaisar Lingmu Oriental. Barat Akademi Emas Hitam, cicit dari Kaisar Emas Hitam Simen Gila. Di selatan Akademi Nanming, cicit dari reinkarnasi Kaisar Nangong Junyi. Di utara, Sekolah Air Hantu, Kaisar Dingin yang ekstrim menghormati cucu Bei Chang. Pusat Akademi Jiuxiao, cucu Kaisar Hou Tu Sima Feifan. 5 orang muda paling menonjol dari generasi muda telah melalui prosedur transfer dan dipindahkan ke Akademi Jiuxiao. Menghadapi ini, Extreme Cold Emperor Zun tidak terlalu senang, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Bahkan cucu buyut Sun Bei Chang dari Extreme Cold Emperor memiliki pemikiran tentang Sui Liuxiang, apa yang bisa dia katakan? Jika ada yang berani menggunakan dupa aliran air yang kuat, atau menggunakan kekuatan untuk menindasnya, maka kaisar yang sangat dingin tidak akan duduk dan menonton, semua orang adalah kaisar, jika tidak, hanya bertarung. Tetapi orang-orang hanya pindah dan tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, yang lebih sulit. Apakah itu ditolak, atau mengembalikan mereka? Dengan hanya sedikit berpikir, kaisar yang sangat dingin tertawa pahit. Yang disebut tidak melihat wajah beku itu untuk melihat wajah Buddha, hanya kepada beberapa kaisar yang berdiri di belakang orang-orang muda ini, dia tidak bisa melakukan ini. Ada banyak siswa elit yang ditransfer ke Akademi Jiuxiao, tetapi mereka yang benar-benar memiliki identitas dan latar belakang hanya 5. Pertunjukan Oriental, Simen Crazy, Kitano Chang, Nangong Junyi, Sima luar biasa. Setelah memasuki Traine, 5 talenta besar tidak menghubungi Sui Liuxiang untuk pertama kalinya, tetapi mengamati mereka berdampingan untuk memahami karakter, preferensi, dan ide-ide dan tujuan-tujuan Sui Liuxiang. Adapun Chu Xingyun, tidak ada yang membawanya ke hati, meskipun Chu Xingyun dikatakan sangat tampan dan cantik, tetapi daya tarik eksternal adalah yang paling mudah dikalahkan. Dalam pandangan mereka Chu Xingyun tidak lebih dari batu giok emas, dan bantal bersulam yang gagal. Seorang pemula di ranah yin dan yang, mengapa dibandingkan dengan mereka? Dalam hal sejarah keluarga mereka mendominasi, yaitu raja yang tidak berkuasa di timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dalam hal latar belakang, mereka adalah 5 cucu atau keturunan misterius favorit kaisar, terdekat dan paling menjanjikan, dan mereka memiliki hubungan darah. Ketika berbicara tentang kekayaan, jangan membandingkan ini. 5 kaisar menghormati semua sumber daya kelas atas, dan uang itu tidak ada artinya. Adapun kekuatan, bakat, kualifikasi, ini bahkan lebih tak tertandingi. Jika bahkan ini tidak dapat dibandingkan dengan pria bernama Chu Xingyun, mereka mungkin juga dibunuh. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun tidak lebih dari tampan dan tampan. Tetapi masalahnya adalah bahwa kelima talenta muda ini tidak jelek meskipun gaya mereka berbeda, tidak ada keraguan bahwa mereka semua dewa laki-laki yang luar biasa dan tampan. Dengan kondisi yang begitu baik, tetapi bahkan keuntungan regional Chu Xingyun tidak dapat dikalahkan, maka mereka benar-benar tidak harus hidup, dan hidup hanyalah buang-buang makanan. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, mereka hanya bergegas untuk mengerti, dan benar-benar tertinggal. Di mata 5 talenta besar, lawan mereka bukan Chu Xingyun sama sekali, tetapi 4 talenta muda lainnya.
Tidak peduli aspek mana, 5 talenta ini adalah lawan terbesar satu sama lain, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk membandingkannya. Selain itu, apa yang membuat mereka paling percaya diri adalah bahwa aroma aliran air ini telah berhubungan dengan Chu Xingyun selama hampir 2 tahun, tapi dia masih tubuh perawan. Jika Sui Liuxiang benar-benar mencintai Chu Xingyun, bagaimana mungkin? Cinta adalah dedikasi, karena tidak ada dedikasi, itu menunjukkan bahwa Sui Liuxiang hanya terobsesi dengan penampilan Chu Xingyun Junyi, sama sekali tidak mencintai Chu Xingyun. Setelah menarik kesimpulan seperti itu, 5 talenta besar tidak bertujuan pada Chu Xingyun, tetapi menganggap satu sama lain sebagai musuh besar. Setelah tiba di Akademi Jiuxiao, 5 talenta berkumpul bersama untuk membentuk pasukan dan membuat semua persiapan untuk mengejar wewangian. 5 talenta besar, masing-masing memperoleh tim raksasa, lalu menarik anggota All-Star mereka dari perguruan tinggi mereka sendiri. Saat ini, musim baru saja berlalu di tengah jalan, ini adalah periode rekrutmen dan transaksi pemain, jadi semuanya berjalan sangat lancar, dan dalam beberapa hari, 5 tim terkuat dari 5 universitas berkumpul di Universitas Jiuxiao. Tim Aoki, tim Emas Hitam, tim Nanming, tim Guizhui, tim Jiuxiao, 5 tim, talenta berbakat. Kekuatan utama dari 5 tim utama tidak hanya memiliki kekuatan nirvana, tetapi yang paling penting adalah mereka semua memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Mengambil tim Jiuxiao sebagai contoh, meskipun tim Liu Liu dari Sui Liuxiang sekarang menempati peringkat pertama, rekor Tianbei tidak terkalahkan dalam waktu setengah tahun, tetapi bukan berarti Jiuxiao tidak memiliki master. Dalam Akademi Jiuxiao, 5 siswa teratas dalam kekuatan pribadi, selain Sui Liuxiang, 4 lainnya digali ke dalam tim Jiuxiao yang baru dibentuk, ditambah cicit dari Kaisar Hou Tu Sima Feifan, benar-benar berkualitas dan Sui Liuxiang Perang Dunia I. Sima Feifan, nirvana sudah 10 tahun yang lalu. Saat ini, ia sudah menjadi real Wuhuang semesta. Jika tidak untuk mengkonsolidasikan yayasan, ia telah menerobos ke realem Wuhuang. 5 kaisar besar telah mendominasi keberadaan manusia selama puluhan ribu tahun, anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak bisa dijelaskan. Mengambil Sima Feifan sebagai contoh, ia menonjol dari lebih dari 4 juta orang sezaman dan memenangkan hati Kaisar Hou Tu. 5 talenta muda, mereka memiliki karakteristik yang sama. Potensi tingkat kaisar, roh Wuling dari kelas 9, dan bakat Wuling dari kelas surgawi semuanya hanyalah konfigurasi standar. Meskipun untuk warga sipil biasa, memiliki bakat seperti itu hampir merupakan mimpi. Tetapi bagi keturunan Kaisar Zun, mereka memiliki darah Kaisar Zun, dan bakat serta kualifikasi mereka sangat bagus. Dengan potensi tingkat kaisar, roh Wuling dari Jiupin dan bakat Wuling dari Tianpin, sehingga mereka dihargai dan dipupuk segera setelah mereka dilahirkan. Ia mulai menerima baptisan pemberdayaan Kaisar Zun sejak usia 3 tahun. Dari usia 5 tahun, ia berlatih di sekolah menengah pertama Kaisar Zun. Dari gerak kaki ke gerak tubuh, dari gerakan pedang ke gerakan pikiran, di bawah rangkaian lengkap penguasaan Kaisar, 5 talenta muda ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit di wilayah yang sama dalam hitungan detik. Selain itu, sebagai keturunan paling penting dan orang-orang terkasih Kaisar Zun, sumber daya mereka tidak terbatas, dan apa yang mereka inginkan ada di sana. Berapa banyak sumber daya yang ada? Sederhananya, ada lebih dari 30 tentara kekaisaran di antara 5 orang ini. Semua senjata dan peralatan di seluruh tubuh semuanya adalah tentara kekaisaran, meskipun mungkin tidak cocok untuk digunakan, kekuatan tentara kekaisaran ada di sana. Meskipun hanya memiliki kekuatan Nirvana Jiao Shongtian, sejak 10 tahun yang lalu, mereka sudah tak terkalahkan di bawah kaisar. Selama bukan Kaisar Zun, hanya akan ada lonjakan di depan mereka, dan tidak akan ada pengecualian. Selain kaisar, 4 lainnya dari 5 talenta muda yang bisa bersaing dengan mereka. Mulai sekarang, mereka tidak lagi terkoyak di dalam akademi, tetapi di bawah pengaturan Kaisar Zun, mereka telah membentuk pasukan pribadi ratusan ribu. 500.000 pasukan ini adalah penjaga kekaisaran dari 5 kaisar. Semua memiliki kekuatan Nirvana Jiao Shongtian dan bertanggung jawab untuk melindungi kemuliaan dan kepentingan 5 kaisar. 5 penjaga kekaisaran telah diorganisasi selama lebih dari 10 tahun, dengan pasokan sumber daya tak terbatas, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah berhasil Kaisar Wu. Oleh karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana, mereka memiliki alasan untuk tidak menempatkan Chu Xingyun di hati mereka. Di dunia surga dan bumi ini, identitas dan status mereka hanya di bawah kaisar, setidaknya mereka dapat mewakili sebagian besar kaisar. Tentu saja, salah satu alasan yang lebih penting adalah bahwa Chu Xingyun tidak ada di sekolah sama sekali, bahkan jika mereka ingin menyusahkan Chu Xingyun, mereka tidak akan pernah melihat siapapun. Selain itu, dalam status mereka, mereka juga meremehkan menggunakan beberapa trik untuk menghadapi Chu Xingyun. Untuk mengalahkan Chu Xingyun, cukup dengan mengalahkannya, seekor harimau ingin membunuh seekor domba tanpa konspirasi atau tipu daya, selama domba berani muncul di depannya dan hanya menggigit sampai mati.
Generasi manusia yang lebih muda, 5 tim paling elit dan paling menonjol telah berkumpul di Jiuxiao Academy. Di bawah jadwal sekolah, Sui Lixiang tidak bisa dihindari dan akan menghadapi mereka satu persatu. Untuk 5 talenta muda, mengalahkan Sui Lixiang adalah tujuan yang harus diselesaikan. Dalam pandangan mereka, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengejar Sui Lixiang adalah mengalahkannya. Seorang gadis tidak menyukai pria yang lebih lemah dari mereka. Di 5 perguruan tinggi, lebih dari 20 orang muda terkuat berkumpul di Akademi Jiuxiao, dan ahli waris dari 5 kaisar, secara pribadi memimpin dan membentuk tim mereka sendiri. Perubahan besar seperti itu, tentu saja, tidak bisa menyembunyikan siapapun, jadi Sui Lixiang dengan cepat menerima berita itu. Pertama kali, Sui Lixiang bergegas ke Kaisar Zun yang sangat dingin untuk bertanya tentang situasi spesifik. Menghadapi pertanyaan dari Sui Lixiang, Extreme Cold Emperor tidak menyembunyikan apapun, dan memberikan seluruh cerita tentang masalah ini. Setelah mendapatkan jawabannya, Sui Lixiang hanya merasa sangat malu. Apa yang orang-orang pikirkan tentang dia? Alat kesuburan. Sui Lixiang sudah menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri setelah menyerap ingatan Ye Xuesang, dia bahkan lebih sombong daripada sebanding dengan Kaisar Zun. Bagaimana aroma toleran dari aliran air dapat bertahan seperti itu? Jika dia benar-benar menyukainya dan mengejarnya, meskipun dia tidak akan setuju atau goyang, setidaknya dia tidak akan marah dengan pihak lain. Tapi sekarang, orang-orang ini terlalu banyak, hanya untuk darahnya, mereka berlari mengejarnya, ini bukan untuk memperlakukan orang sebagai orang, itu mengerikan. Meskipun orang-orang ini benar-benar hebat, berbakat, berkualitas, berbakat, dan memiliki latar belakang yang tidak masuk akal, apakah semua yang mereka peroleh berdasarkan kemampuan mereka sendiri? Sui Lixiang menyukai kekuatan uang, dan posisi tinggi, tetapi jika itu bukan untuknya, itu tidak akan berarti. Semua yang dia inginkan secara alami akan dibuat dan direalisasikan dengan tangan, tanpa sedekah dan kesedihan siapapun, dan tidak akan menjadi burung emas bagi sebagian orang atau alat kelahiran untuk ini. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar menginginkan Sui Lixiang, mengapa dia harus mendapatkannya dari mereka? Jika Ken bersedia mencari kesempurnaan, dia tidak akan meninggalkan Chu Xingyun atau dunia roh sejati. Di lubuk hati Sui Lixiang, dia adalah Kaisar Zun. Meskipun belum, dia pasti akan berada di masa depan. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak marah dalam menghadapi ketidaktaatan dan fitnah seperti itu? Namun, terlepas dari kemarahannya, Sui Lixiang tahu bahwa sulit baginya untuk mengalahkan 5 tim raksasa yang baru terbentuk ini. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, Sui Lixiang, tetapi dia sendiri tidak bisa pergi jauh. Sama seperti Yu Zai di tanah, kekuatannya jelas mampu menghancurkan semua lawan, tetapi rekan satu tim Anda terlalu lemah, tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi juga sering menarik kaki belakangnya. Hal yang sama berlaku untuk tim Liu Yun Tianbu. Faktanya, tidak ada kekuatan tempur yang sebenarnya. Ciri-ciri dari Sui Lixiang adalah kontrol yang tegas, dan cedera bukanlah fitur terbesarnya. Prestasinya saat ini bergantung pada kekuatan darah. Namun, sampai sekarang, apa yang dia hadapi bukan lagi tim normal dengan hanya 1 poin kuat. 5 starter lawan semua poin kuat. Tidak hanya itu, Kaisar sangat dingin memperingatkan Sui Lixiang, 5 talenta muda telah dibudidayakan oleh Kaisar sejak ia masih kecil, dan ia telah mempraktikkan seluruh rangkaian pembelajaran unik Kaisar sejak ia berusia 5 tahun. Meskipun tentara kekaisaran tidak bisa dibawa ke medan perang Tongtian, tetapi dengan set lengkap pengetahuan unik Kaisar, dan bakat mereka sendiri tidak lebih buruk dari Sui Lixiang, itu sudah cukup untuk menghadapi Sui Lixiang tanpa jatuh. Di bawah kultivasi Kaisar Zun, 5 talenta muda ini sempurna. Bahkan jika talenta garis keturunan Sui Lixiang tidak lagi menentang langit, jangan berpikir untuk mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk menekan kelima orang ini. Jika mereka dibiarkan mati oleh kekuatan darah saja, maka 5 kaisar besar bukan 5 kaisar besar, tetapi 5 limbah. Terutama di Akademi Jiuxiao, orang pertama yang dulu adalah Cicit Hou Tu Emperor, Sima Feifan, bahkan meninggal karena aliran air Sheng. Sebagai cicit dari Kaisar Hou Tu, Sima Feifan juga merupakan atribut bumi, dan dalam atribut 5 elemen, Tu adalah air. Oleh karena itu, ketika bosnya luar biasa, Sui Lixiang secara alami menderita kerugian, dan tingkat kemenangan jelas tidak lebih dari 30%. Bahkan jika Sui Lixiang dapat diikat dengan Sima Feifan, bagaimana dengan 4 lainnya? Sister Dingdang plus Jun Wuyu, bermain dengan bulan, bagaimana mereka bisa mengalahkan 4 partai lainnya? Meskipun tidak ada pertandingan resmi, tetapi dari satu titik, Anda dapat melihat teror dari 5 tim. Untuk mengalahkan tim Liu Yun, Sima Changtian mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan memohon untuk bergabung dengan tim Sima Feifan, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah Sima Feifan. Tepat di gerbang, Wali Nirwana dari 9 surga, Sima Changtian dipukul oleh 1 pukulan. Kemudian, Sima Feifan merilis kata-katanya, sebagai anggota keluarga Sima, karena ia kalah dari Sui Lixiang, ia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnya.
Terlebih lagi, bahkan penjaga Sima yang luar biasa tidak bisa menang, mengapa bergabung dengan tim. Anda tahu alasan mengapa penjaga ini adalah penjaga adalah karena mereka juga orang-orang yang telah dibubuhi tangan tim Sima yang luar biasa. Terus terang, mengapa Anda bergabung dengan tim saya ketika Anda dibunuh oleh penjaga yang dibunuh oleh lonjakan pemain utama saya? Apa kekuatan Sima Changtian? Belum lagi, setidaknya bahkan jika Anda tidak bisa membunuh dalam hitungan detik tetapi tidak ada masalah dalam mengalahkan Jun Wuyu. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, sebagai orang pertama di Akademi Jiuxiao, bagaimana mungkin Sima Changtian menjadi begitu lemah? Sebenarnya, ini sangat normal, Anda tahu setelah mencapai Nirvana Nin Heaven, tidak lagi berarti untuk berpartisipasi di medan perang Tongtian. Bahkan jika Anda menang, tidak ada manfaatnya. Karena itu, selain remaja berusia 20-an, kebanyakan orang di Nirvana telah memilih untuk bergabung dengan Departemen Militer dan pergi bekerja. Itu hanya medan perang fiktif untuk terus terang, kekuatan militer tidak dapat diperoleh di sini, dan pasukan tidak dapat dibangun, siapa yang akan menghabiskan waktu di sini secara membabi buta. Ambil contoh tim Sima yang luar biasa. Meskipun keempat anggota utama tim terlihat mirip dengan usia Jun Wuyu, mereka semua berusia 25 atau 6 tahun. Tetapi sebenarnya, orang-orang ini adalah yang teratas, mereka semua berusia 100 tahun, dan mereka terjebak di Nirvana. Sudah 100 tahun, bagaimana orang muda membandingkan dengan mereka? Meskipun di dalam Akademi Jiuxiao, mereka hanyalah siswa biasa, tetapi di garis depan, peringkat mereka sangat tinggi, dan mereka semua adalah jenderal yang dapat memimpin 100.000 pasukan. Tentu saja, mereka tidak benar-benar pergi ke garis depan, pada kenyataannya, rekan tim Sima yang luar biasa semua berasal dari pengawal kekaisaran di bawah komandonya. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, Sui Liuxiang benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Dengan harga diri yang sangat bangga dari Sui Liuxiang, dia tidak bisa menerima kegagalan. Tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Sementara Sui Liuxiang mengerutkan kening, langkah kaki yang berat datang dari jauh. Memalingkan kepalanya dengan takjub, dia melihat ke bawah ke suara itu, tidak jauh dari sana Gu Men membawa pisau langit terbuka yang besar, dan berjalan dengan anggun. Pada saat ini, Gu Man telah mendekati Kaisar Wu tanpa batas waktu. Keadaan ini bukan Kaisar setengah langkah atau Kaisar Kuasi Wu. Lebih tepatnya, itu haruslah Kaisar Wu palsu. Yang disebut Kaisar palsu mengacu pada mereka yang berada pada titik kritis dan dapat menyamar sebagai Kaisar tanpa dicurigai, Tuan Nirvana Zhou Shongtian. Ketika dia mendekat, Gu Man mengepalkan tangan ke Sui Liuxiang dan berkata secara luas, pengalaman Gu Man sudah selesai, melamar untuk kembali ke tim. Melihat Gu Man yang tinggi dan perkasa, mata Sui Liuxiang berangsur-angsur menyala. Melihat Gu Man dengan gembira, Sui Liuxiang dengan tulus berkata, selamat datang kembali ke Gu Man, Anda dapat kembali saat ini, yang benar-benar hebat. Bagi Gu Man, Sui Liuxiang sangat dihargai. Dulu, dia juga sangat rusak otak untuk Gu Man. Gu Man sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Jika keduanya bermain melawan satu sama lain, mereka harus kehilangan Sui Liuxiang. Orang barbar kuno yang membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, Sui Liuxiang tidak bisa terluka sama sekali, dan serangan barbar kuno sudah cukup untuk menghancurkan baju zira esnya dan benar-benar menghancurkannya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kekuatan Sui Liuxiang lebih rendah daripada Gu Man, juga tidak berarti bahwa Gu Man lebih kuat dari Sui Liuxiang. Namun, saya harus mengakui bahwa Gu Man memang terlalu baik, dia adalah satu-satunya, bahkan Chu Xingyun cemburu. Bahkan jika Sui Liuxiang bertemu dengan pria purba yang begitu sempurna, tidak ada rasa superioritas. Berbicara tentang kontrol Gu Man tidak lebih buruk daripada Sui Liuxiang. Berbicara tentang kekuatan destruktif Gu Man bahkan lebih destruktif. Secara umum, Gu Man dapat mengendalikan dan menyerang, dapat melawan dan bertarung, dan adalah seorang pejuang tanpa cacat. Tahun lalu, Gu Man mengalahkan tim Changtian dengan 1 lawan 5, dan bahkan meningkatkan statusnya ke level historis. Mulai sekarang, di Menara Tiantian, di peringkat sejarah manusia terkuat, tuan pertama Nirvana adalah Gu Man. Gu Man luar biasa dan tidak perlu deskripsi terlalu banyak. Dia memiliki sejarah lebih dari 50 juta tahun. Dia sudah menjadi orang pertama dalam sejarah Nirvana. Bahkan semua kaisar ditekan di bawah pantatnya. Melihat Gu Man dengan gembira, Sui Liuxiang berkata dengan lembut, dia memanggilmu kembali, kan? Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Gu Man membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak menjawab. Baru saja, dia masih berkeliaran di ngarai jurang. Jika Chu Xingyun menyeretnya kembali, bagaimana dia bisa muncul di depan Sui Liuxiang? Tetapi sebelum datang ke sini, Chu Xingyun mendesaknya, dalam hal apapun, untuk tidak mengatakan bahwa dia mengirimnya. Sebagai anggota tim Liu Yun, ketika tim membutuhkannya, mereka secara alami harus kembali ke tim. Melihat tatapan canggung Gu Man, Sui Liuxiang tersenyum lebih manis dan lebih manis. Meskipun Gu Man tidak menjawab, tetapi jawabannya sudah jelas. Mengenai langkah Chu Xingyun, Sui Liuxiang benar-benar terasa sangat manis. Si bodoh ini tidak pernah berpikir untuk menghargai semua yang dia bayar untuknya. Selama dia baik, dia tidak akan keberatan apapun.
Tapi Chu Xingyun tidak mengerti, semakin baik dia untuknya, semakin baik dia. Semakin baik dia, semakin puas dirinya, dan dia merasa tidak layak untuknya. Meskipun dia bisa meletakkan semuanya, masuk ke pelukan Chu Xingyun, dan menikmati semua yang dia berikan, tetapi sebagai hasilnya, dia akan kehilangan dirinya, yang bukan yang dia inginkan. Ngomong-ngomong, di antara manisnya Sui Liuxiang, Gu Men berkata itu. Jun Wuyu sedikit tidak nyaman baru-baru ini, jadi dia bermaksud untuk sementara waktu mundur dari tim. Mendengarkan komentar buruk Gu Men, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tawa, tidak perlu bertanya, ini harus diatur oleh Chu Xingyun. Karena Gu Men ada di sini, pasti ada seseorang yang pergi. Jika Sui Liuxiang membuka mulutnya untuk membiarkan Jun Wu khawatir dari posisi utamanya, itu akan terlalu menyinggung. Orang baik Chu Xingyun tidak melakukannya, tetapi orang jahat itu melompat lebih dulu dan membantunya melakukannya. Mulai sekarang, Huanong Yue telah dipromosikan ke Nirvana Nine Heavens. Dengan satu tangan, Claw of Silence, dengan kerja sama penyembunyian dan ketidakkekalan Qianli, dapat digambarkan sebagai tidak dapat diprediksi, dan dapat menempati posisi utama. Tak perlu dikatakan, Sister Dingdang sudah menjadi surga Nirvana ke-9 beberapa tahun yang lalu, dan jiwa-jiwa dan jiwa pengambilan adalah yang paling dibutuhkan oleh Sui Liuxiang. Hanya Jun Wuyu, dan sekarang hanya Nirvana yang memiliki kekuatan Liu Zongtian, jadi dia masih bagus melawan tim biasa, tetapi masih terlalu lunak melawan tim super yang dibentuk oleh 5 orang. Dengan kedatangan orang pertama dari Nirvana Guman, tim Liu Yun memiliki 2 poin. Dengan kontrol yang kuat dari kakak-kakak Dingdang dan hasil yang mengerikan dari bulan yang menakutkan, tim Liu Yun akhirnya memiliki pertempuran. Kekuatan. Adapun Jun Wuyu, Sui Liuxiang hanya bisa minta maaf, benar-benar tidak ada tempat untuknya di tim. Xiao Yinyin memandang Gu Men, untuk alasan lemahnya, Sui Liuxiang benar-benar ingin tertawa. Meskipun keadaan Jun Wuyu tidak tinggi, ada juga 6 surga Nirvana. Apalagi dia bukan perempuan, bagaimana mungkin tubuhnya merasa tidak nyaman? Saudara Yun, di mana dia sekarang, tanya Sui Liuxiang penuh harap. Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Gu Men berpikir sebentar, dan kemudian berkata, dia berada ribuan mil jauhnya, lantai ke-98 Abyss Canyon. Mendengar jawaban Gu Men, Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi kecewa. Sebenarnya, dia merindukan Chu Xingyun dan ingin menemaninya, tetapi orang jahat ini berlari sepanjang hari, dan bahkan tidak bisa melihat bayangan. Tentu saja, Sui Liuxiang juga tahu bahwa alasan dia menghindarinya adalah karena dia tidak ingin menerimanya. Jika Chu Xingyun ada di sini, semua orang tanpa sadar akan mengelilinginya, dengan dia sebagai intinya, bahkan Sui Liuxiang. Ketika Chu Xingyun ada di sana, termasuk Sui Liuxiang, dia mengepung dirinya sendiri tanpa sadar. Begitu Chu Xingyun pergi, Sui Liuxiang menjadi satu-satunya inti, dan semua orang akan mengelilinginya dan mematuhi pengiriman dan pengaturannya. Siapa yang bisa disalahkan? Salahkan semua orang. Tapi saya tidak bisa menyalahkannya, bahkan miliknya, bagaimana saya bisa menyalahkan orang lain? Di dunia ini, orang yang paling mengenalnya dan menyesali dirinya adalah Chu Xingyun. Sui Liuxiang tahu bahwa kepergian Chu Xingyun adalah pencapaian terbesar baginya. Faktanya di seluruh dunia, yang paling ingin bersamanya adalah Chu Xingyun. Demi dirinya, Chu Xingyun menyerah ribuan mil di dunia roh sejati, melepaskan kemuliaan dan kekayaan, melepaskan putri dan orang tua, dan menyerahkan semua mitra. Dengan risiko 9 kematian, dan melintasi seluruh dunia, dia mendatanginya. Semua ini cukup untuk membuktikan betapa dia sangat mencintainya dan betapa dia ingin bersamanya. Tetapi untuk cita-cita dan balas dendamnya, dan untuk mimpi-mimpi buruknya, dia memilih untuk pergi. Demi cinta, ia berkeliling dunia dan datang padanya. Juga karena cinta, dia berbalik dengan tegas dan memilih untuk pergi. Semua madu, dia diam-diam dikirim kepadanya, tidak pernah memintanya untuk berterima kasih. Semua anggur pahit, tapi dia diam-diam minum untuknya, tidak pernah memohon padanya. Dibandingkan dengan 5 menatap keluar, yang disebut muda tampan, Chu Xingyun adalah satu-satunya dewa Sui Liuxiang. Ingin bergabung dengan saudara Yun, mengapa mereka harus? Apakah mereka layak? Mengambil napas panjang, Sui Liuxiang tahu bahwa sampai sekarang, dia tidak mampu kehilangan, dan dia tidak mampu kehilangan sama sekali. Saudara Yun telah melakukan begitu banyak untuknya, bagaimana dia bisa gagal? Bukan untuk dirinya sendiri, hanya untuk pengabdian Yun, dia juga harus menang, dan harus mengalahkan 5 orang yang benci. Demi cita-citanya, Chu Xingyun memilih untuk pergi, dan mengirim Guman ke saat paling sulit. Dengan pria luar biasa di belakangnya, dia tidak punya alasan untuk kalah. Tidak peduli siapa itu, dia tidak pernah ingin menghentikan kemenangannya. Perlahan berdiri, air mengalir dengan harum dan berkata, pergilah. Guman, mari kita latih. Dunia bawah tanah redup, dan gua-gua seperti sarang madu, tersebar dan banyak. Setelah mencapai lantai 100, Chu Xingyun tersesat. 100 lantai pertama lebih baik, meskipun masih banyak gua tinggi dan lebar, gua utama tidak sebanding dengan gua bercabang 2. Tetapi di bawah 100 lantai, ini benar-benar berbeda, ini hanyalah sebuah labirin. Ada 108 lantai di Abyss Canyon.
Artinya, ada 8 lantai di bawah 100 lantai, dan angin abisal di bawah lantai 8, tetapi itu bukan lantai ke-9, karena angin abisal adalah celah bumi tanpa dasar. Untuk membiarkan Sui Liuxiang memiliki modal untuk bertarung melawan 5 tim utama, Chu Xingyun harus merekrut Gu Men, membiarkannya kembali ke tim Liu Yun, dan membantu Sui Liuxiang membantu. Tetapi ketika Gu Men pergi, orang-orang yang menemukan jalan menghilang, dan di bawah keputusasaan, Chu Xingyun harus datang sendiri. Pada saat itu, Gu Men sudah menjelajahi lantai 98 dan semuanya berjalan dengan baik, tetapi setelah Chu Xingyun mengambil alih, tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar hilang. Di lantai 98 dan lantai 99, penjelajahan Chu Xingyun sangat lancar, dan bahkan lantai 100 tidak memiliki hambatan. Faktanya, alasan mengapa Gu Men menjelajahi lantai 98 begitu cepat adalah karena tidak ada masalah di depan, selama dia bisa mengalahkan makhluk-makhluk jurang itu, dia bisa maju dengan cepat. Tapi yang membuat Chu Xingyun pusing adalah setelah 100 lantai, semuanya sangat berbeda. Gua utama yang lebar dan tinggi menghilang dan digantikan oleh gua-gua padat seperti sarang madu. Beberapa dari gua-gua ini bergerak semakin rendah dan lebih rendah, sementara yang lain bergerak semakin tinggi dan lebih tinggi. Berkali-kali, setelah berbelok di gua untuk waktu yang lama, ia mengendarai ratusan mil, dan kembali ke tempat yang sama. Di dunia bawah tanah, tidak ada bintang dan tidak ada peserta pameran, jadi tidak ada arah. Sepanjang jalan, Chu Xingyun benar-benar tersesat di labirin bawah tanah. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan. Tiba-tiba ada ruang yang luas di depan saya, dan dunia bawah tanah kecil muncul di depan Chu Xingyun. Apa yang disebut dunia bawah tanah kecil tidak merujuk pada gua, tetapi pada ruang bawah tanah yang membentang puluhan kilometer. Dunia kecil tingginya ratusan meter, ada pohon di tanah, ada sungai, bukit, dan bahkan jauh, Chu Xingyun juga menemukan desa kecil. Dengan sukacita, kecuali kegembiraan, dia berlari menuju desa kecil. Segera Chu Xingyun berlari keluar dari desa kecil, dan melihatnya. Segala sesuatu di desa membuat Chu Xingyun tertegun, dan bodoh. Saat Chu Xingyun mendekat, orang-orang di desa dengan cepat bergerak, memegang senjata, dan dengan berani mendekati Chu Xingyun. Yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa meskipun orang-orang ini, seperti manusia, memiliki fitur wajah, anggota tubuh, pria dan wanita, mereka terlihat tidak berbeda dari manusia, tetapi pada kenyataannya, mereka tumbuh sangat kecil. Seberapa kecil itu? Tepatnya yang tertinggi dari kata ini tidak mencapai lutut Chu Xingyun. Tidak hanya orang kecil, semua yang ada di seluruh desa sangat kecil. Rumah kecil, meja kecil, bangku kecil. Saat ini, di depan Chu Xingyun, ratusan penjahat melambaikan tombak mereka dengan ngeri, dan meraung keras, "Hei! Raksasa, cepat dan tinggalkan desa kami. Anda tidak disambut di sini." Mendengar teriakan pihak lain, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Siapa raksasa? Jelas dia adalah seorang pemuda, tetapi dia harus mengatakan bahwa orang lain adalah raksasa. Ini benar-benar. Namun, Chu Xingyun tidak peduli tentang ini, merentangkan tangannya, Chu Xingyun mencoba meringankan suaranya, dengan lembut berkata, "Tolong jangan gugup, aku tidak jahat, aku hanya ingin menanyakan tentang jalan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, para kurcaci menjadi tenang, dan segera seorang lelaki tua berjanggut putih, bersandar pada tongkat berjalan keluar dari kerumunan. Menatap Chu Xingyun, pria tua itu berkata, "Apakah Anda akan ke Wuyuan?" Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ya, tolong apakah Anda tahu rute ke sana?" Mengangguk, lelaki tua itu berkata, "Kami tinggal di sini, bagaimana mungkin kami tidak tahu jalannya? Namun, saya tahu, tetapi gua-gua bawah tanah terlalu rumit dan 3 dimensi, dan tidak ada cara untuk menggambarnya. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menyewa pemandu. Pekerjakan." Mendengar kosakata ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi segera bertanya, "Saya tidak tahu, bagaimana saya bisa mempekerjakan Anda sebagai pemandu? Apa yang Anda inginkan, Spirit Stone?" Menggelengkan kepalanya dengan keras, kurcaci berjanggut putih itu berkata dengan datar, "Kita tidak membutuhkan hal itu. Di dunia bawah tanah ini, tidak ada kekurangan batu roh, dan kita kecil dan kita tidak membutuhkan banyak batu roh." Melihat kosong pada kurcaci itu, Chu Xingyun berkata, "Tidak ada batu roh, apa yang kamu inginkan?" Membuka mulutnya, kurcaci berjanggut putih itu akan berbicara, tidak pernah berpikir air liur mengalir lebih dulu. Menyeka air liur dengan canggung, kurcaci berjanggut putih itu mengeluarkan air liur, "Kami ingin anggur yang baik yang diproduksi oleh Anda." Di antara pidato-pidato itu, kurcaci berjanggut putih itu merentangkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Selama kita memberi kami sebotol anggur yang begitu besar, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke jurang yang tak berangin." Melihat volume dibandingkan dengan lengan kurcaci berjanggut putih, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar, yang hanya sebuah altar besar. Ada ruang untuk reinkarnasi, Chu Xingyun tidak meninggalkan anggur, kapan saja, di mana saja, Chu Xingyun dapat mengeluarkan ribuan botol anggur berkualitas. Namun, jangan melihat ukuran guci-guci ini sebagai kepala manusia, tetapi bisa menampung 10 guci besar anggur. Namun, jika Chu Xingyun secara langsung dipekerjakan dengan empulur es, dia tidak tahan lagi.
Sebanyak 10.000 altar terbuat dari anggur es bubur. Bagaimana kita bisa membuang satu alkohol dan satu mezbah? Dan pihak lain hanya memimpin, memberi dan menerima tidak berbanding lurus. Setelah menyetujui permintaan kurcaci berjanggut putih, Chu Xingyun berbalik dan meninggalkan desa kurcaci. Menemukan sudut terpencil, dan mengubur mutiara Mang posisi ini memanggil Taiksu Ling Piton dan bergegas kembali ke Pulau Tiangong. Selama waktu ini, pengrajin di Pulau Tiangong dapat menghasilkan 10 juta panah emas tajam setiap hari, yang merupakan panah penembakan serigala. Chu Xingyun mengirimkannya ke Bai Bing dengan harga 6 batu linci, dan dia bertanggung jawab untuk mengangkut panah-panah ini ke depan. Jadi dalam satu hari, Chu Xingyun bisa mendapatkan 60 juta batu roh. Setiap hari, pengrajin Pulau Tiangong dapat membawa Chu Xingyun untung 50 juta hingga 60 juta, dan mereka sendiri telah mendapatkan banyak poin pekerjaan. Menurut keadaan ini, jika terus berkembang, dalam waktu dekat, setiap pengrajin di Pulau Tiangong akan memiliki banyak titik kerja, tetapi ada sangat sedikit barang yang bisa dibeli. Jika Anda hanya membeli mie beras dan anggur biasa, pengrajin itu pada dasarnya dapat menghabiskan seluruh hidup mereka bahkan jika mereka tidak bekerja lagi. Ini jelas tidak dapat diterima. Karena itu, Chu Xingyun ingin menambahkan beberapa barang yang relatif mewah ke toko-toko di pulau itu. Untuk barang-barang mewah, Chu Xingyun pertama-tama memikirkan anggur. Benar-benar mustahil untuk menjual empulur es secara langsung, Chu Xingyun tidak semewah itu, dan tidak ada yang mampu membelinya. Namun, jika empulur es diencerkan, itu masih dapat diterima. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk kembali setelah kembali dari Wu Feng Ziyuan, tapi kali ini hanya sedikit waktu, mari kita lakukan bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.